Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Melanjutkan pembahasan dari kitab fikih Taqribus Sadidah, di mana kita kemarin sampai di bab Arkanus Shalah, yaitu bab penjelasan tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yang mana kita bahas kemarin, ada beberapa rukun dari rukun-rukun sholat dibagi. Adapun jumlah keseluruhan di dalam kitab yang kita baca ini ada 13 kemarin. Ada 13, kemudian dibagi menjadi 4 bagian dari rukun-rukun tersebut. Ada rukun yang berupa ucapan, ada rukun yang berupa pekerjaan, ada rukun yang berupa makna, ada juga rukun yang berupa qalbiyah, yaitu rukun yang ada di dalam hati. Kemarin kita bahas ada 13. Kalau rukun yang masalah qauli ada 5 kemarin kita bahas. Apa aja itu kemarin dibahas, bahwasanya dikatakan rukun qauli yaitu rukun yang harus kita ketika mengucapkan telinga kita dengar sendiri. Ini artinya kalau sudah kita sebut rukun qauli berarti kita harus keluarkan suara tersebut sekiranya kita mendengar sendiri. Apa saja kemarin? Kemarin yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus kita keluar suara. Gak boleh seseorang Allahu Akbar tanpa keluar suara. Kalau dia gak keluar suaranya gimana? Gak sah, sudah jelas. Begitu. Kemudian harus Fatihah. Fatihah ini masuk rukun qauli, dan di situ maka kita baca Fatihah. Kalau seandainya berjamaah, biasanya kadang kita tunggu dulu imam selesai. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya nunggu imam selesai baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Jangan barengin imam, apalagi sampai nyalip imam, disalip, bukan trek-trekan ya. Disalip imam baca Fatihah, kita dengarkan dulu. Sunnah kita mendengar imam baca Fatihah. Kemudian setelah imam berhenti, makanya sunnah juga sebenarnya bagi imam, setelah dia baca Fatihah, dia berhenti dulu. Berhenti sekadar Fatihah juga. Sebenarnya sunnahnya seperti itu. Baru setelah itu baca surat. Ini sunnah ya. Bukan berarti nanti antum melihat ada imam baca Fatihah cuma berhenti sebentar aja, tak sah sholatnya. Biru. Jangan terlalu ini. Tidak, itu sunnah. Di sunnah dapat nggak sudah sunnahnya si imam sebenarnya? Dapat, sudah. Dia jeda dari baca Fatihah, jeda kemudian baca surat, dia sudah dapat. Cuman afdolnya sebenarnya selesaikan dulu sekiranya kadar Fatihah juga. Mungkin anggap aja Fatihah itu tak nyampe 1 menit, mungkin ya 1 menit lapasan, 1 menit ini sekedar itu sebentar aja. Tak nyampe kayak 1 menit baca Fatihah, setengah menit mungkin 30 detik dia berhenti sejenak baru baca Fatihah, baca surat pendek. Nah itu ngasih kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Makmum Fatihah di situ setelah imam baca Fatihah dengan suara yang keluar dan setiap hurufnya, tak bisa hilang semuanya. Alhamdulillahnya hilang ya, semuanya lengkap, semuanya tiap ayat itu lengkap. Jadi lengkap, per huruf itu lengkap. Jadi kita baca sekiranya kita dengar per hurufnya, kita dengar, paham ya? Tak perlu juga jerit, kita jelaskan kemarin sudah panjang lebar. Tak boleh juga jerit. Kenapa? Kalau sampai jerit meraskan suara kemudian di samping terganggu, makmum yang sebelah kita terganggu. Kalau sudah ganggu makmum dosa, akhirnya dosa. Paham ya? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatul barakatuh. Itu kita harus baca. Tak bisa dalam hati, tak bisa. Karena itu rukun qauli, tahiyat terakhir, bukan tahiyat kedua. Sampai kapan? Sampai sholawat. Sampai sholawat. Adapun kelanjutannya sir, salah. Yang
mati gak masalah. Paham ya? Itu tahiyat terakhir, tasyahud terakhir. Wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dijelaskan di sini. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir juga dikeraskan di situ, karena itu termasuk rukun qauli. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan harus sholawat. Jadi kita ini kalau kita bahas masalah sholawatnya di dalam sholat luar biasa. Berkat sholawat sah sholat itu. Kalau nggak sholawat nggak sah. Karena sholawat sepakat ini semuanya rukun. Mereka yang menentang banyaknya maulid sholawatan jadi nggak mungkin bisa dia menentang. Ini sholawat di sholat jadi wajib, bahkan menjadi penentu sah tidaknya sholat. Tentu gitu. Ini sholawat harus dibaca. Wassalam, dan salam juga. Gak bisa assalamualaikumnya dalam hati, gak bisa. Harus assalamualaikum warahmatullahi. Luar suara di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian itu rukun qauli. Rukun fi'li, ini sedikit kita ulang biar kita ingat lagi. Biar kita gak nambah, kecuali kita ingat dulu yang minggu yang lalu. Ini soalnya kalau 3 minggu lagi lupa lagi yang ini sebenarnya. Makanya ilmu itu ditakrir, harus diulang-ulang. Arkan fi'liyah, rukun-rukun fi'li. Kemarin apa itu rukun fi'li? Rukun yang berupa pekerjaan, gerakan. Diam, berdiri, ruku, itu harus. Kemudian i'tidal, makanya orang sholat wajib, sholat fardu gak bisa. Dia kalau mampu berdiri, duduk gak bisa. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sunnah, sholat sunnah, seandainya dia ada sih keluhan sedikit aja, nggak ada, saya duduk aja. Duduk gimana kalau sholat sunnah? Sah. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa, kecuali memang benar-benar nggak mampu. Itu ada aturan sih. Kalau sholat sunnah dia seandainya habis sholat isya ini mau ngadepin sholat tarawih 20 rakaat bentar lagi. Dia sholat sunnah ba'diyahnya duduk, nggak masalah. Terlebih usia utur, mungkin usia 50 sudah macam-macam, sudah asam urat, macam-macam sudah asam-asam lainnya, ya kan? Itu biasanya macam-macam sudah. Kalau itu aku belum sholat sunnah ba'diyahnya gimana? Sunnah, coba secara duduk, nggak masalah. Soalnya kalau tarawih berdiri, silahkan, nggak masalah. Maksudnya dia ngambil jeda di sholat sunnah dengan duduk. Ada sebagian orang yang seperti itu. Kemudian yang ruku, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, harus duduk di antara dua sujud. Kemudian wal qu'ud fi tasyahudil akhir, dan duduk di dalam ketika dia tasyahud akhir. Ini masalah rukun fi'li. Arkan maknawiyah, bahkan juga dibagi, ada rukun maknawi. Cuman kadang kan sebagian orang pahamnya rukun qauli, rukun fi'li, sudah. Kadang rukun qalbi, gitu aja orang. Padahal ada juga rukun maknawi. Apa itu rukun maknawi? Rukun maknawi itu tartib, takbir, kemudian ya seperti tadi Fatihah, ini tertib. Gak bisa baca Fatihah dulu kemudian doa istiftah, diputer-puter, dibolak-balik, gak bisa. Tidak dulu baru rukuk, gak bisa. Atau setelah takbir Allahu Akbar sujud dulu baru rukuk, bikin ajaran baru. Gak bisa, gak sah sholat. Makanya ada rukun maknawi. Secara makna itu rukun, karena sholat harus tartib, harus beraturan, harus secara tertib, sesuai urutan dari rukun-rukun tersebut. Kemudian arkan qalbiyah, rukun yang berupa di dalam hati. Apa itu? Kemarin apa? Niat, harus niat. Gak bisa orang kalau tidak niat, dan niat di dalam hati. Itu sudah kita jelaskan semuanya kemarin. Makanya kita sekarang masuk di rukun yang pertama, ar-ruknul awal. Rukun yang pertama yaitu an-niyat. Niat, kan orang sholat pasti niat pertama kali, ya kan? Sebelum takbir dia harus niat. Nanti ada tapi aturannya di dalamnya itu ada beberapa yang kita bahas. Mahalluha, tempat
tempatnya niat al-qalbi, yaitu di dalam hati, bukan di lisan, tapi di dalam hati, bukan di ucapan, tapi di dalam hati. Itu niat di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Sedangkan mengucapkan niatnya, kita ngucapin usolli fardhu itu kita ngucapin seperti itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajibnya di mana? Di dalam hati. Jadi di dalam hati kita menghadirkan, saya sengaja sholat, kalau bahasa Indonesia saya sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat. Ini nanti dibahas 4 rakaat itu kalimat yang wajib atau tidak, ini dibahas semuanya nanti. Alhasil kita pahami seperti itu. Intinya tempatnya niat sholat di mana? Di dalam. Gak cukup cuma di lisan. Di lisan itu sunnah. Tambahan kita kalau sholli kemudian dengan lisan harus menghadirkan di dalam hati, di situ baru sah yang namanya sholat. Kalau tidak menghadirkan di dalam hati itu niat, gimana hukumnya? Yang pentingnya ilmu di sini. Wa waqtuha asna at-takbir. Kapan waktunya kita menghadirkan niat tersebut di dalam hati? Asna at-takbir, yaitu di pertengahan takbir. Ketika ini takbir langsung muncul. Saya mau sholat zuhur. Amin. Saya mau sholat zuhur atau kita hadirkan itu. Kalau ketika angkat tangan mau takbir itu kita hadirkan bahwa kita ini niat sholat zuhur. Kemudian falau kabbara biduni ayyastahdiraha, makanya dijelaskan di sini. Falau kabbara, seandainya ada satu orang dia takbir biduni ayyastahdiraha, tanpa menghadirkan niat dia ketika angkat tangan itu ngapain sih? Itu kan. Ketika dia mengangkat tangan, ini kan kita hadirkan niat di situ. Nah, cuma ba'da takbir nawa, kemudian setelah Allahu Akbar baru dalam hati niat. Paham ya? Ini ngangkat, kan tadi kita pahami tempatnya niat tadi kapan? Ketika ngangkat tangan, ketika Allahu Akbar tengah-tengah itu keluar niat muncul. Tapi kalau seandainya ada seorang Allahu Akbar ketika dia ngangkat tangan ucapin takbir tanpa menghadirkan niat, setelah selesai Allahu Akbar, selesai takbirnya, baru niat di situ, fala tanaqid sholat, maka tidak ditutup sholatnya. Artinya jangan setelah takbir baru niat. Paham ya? Cuman banyak ulama mengajarkan gimana caranya bisa menghadirkan niat di dalam hati. Itu diantaranya kita niat sebelum sholat. Seperti sebelum mengangkat tangan itu kita sebelum takbir kita niat. Seperti makanya di sini sunnah. Fadilah sunnahnya di situ ya seperti itu, menolong kita hati ini bisa menghadirkan niat tersebut. Paham ya? Makanya kita sebelum takbir seperti baru berarti kalau imaman, makmuman, kemudian ketika Allah Akbar hadir itu ya. Ketika kita mulai Allah, nah langsung niat keluar, muncul di dalam penting khusyuk. Pas takbirnya tidak khusyuk, Allah Akbar, lapar berulang. Allah Akbar, aduh LCD pecah. Tidak bisa keluarin niat sekalipun sudah diucapin. Kenapa? Karena ketika dia ngangkat tangan pikirannya kemana-mana. Makanya ketika Allah itu kita langsung. Karena ini ngangkat tangan mau sholat zuhur 4 rakaat. Gak harus bahasa Arab kan. Tapi ketika ngucapin ya bahasa Arab. Saya di dalam hati kan kita bisa membayangkan. Ini saya mau sholat. Di situ. Sekarang masalah derajatun niyah, masalah derajat niat atau kedudukan niat. Idza kanat shalah fardhan, kalau niat sholatnya itu sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Ada berapa? Sholat fardu ada 5. Jangan bingung-bingung. Ada 5 ya kan sholat fardu. Adapun itu selainnya sholat
sunnah, sudah jelas 5 aja. Idza kanatis shalah fardhon, kalau seandainya sholat yang fardu itu, seandainya kita mau sholat fardu, gimana sih bentuk niatnya seperti apa? Ucapan yang harus diucapkan apa saja? Wajib qasdul fi'li, wajib qasdul fi'li, yaitu bermaksud suatu pekerjaan. Ini karena arti dulu, nanti penjelasannya. Wajib qasdul fi'li, wajib bertujuan akan pekerjaannya. Kemudian wat ta'yin, harus diperjelas. Ketiga, al-fardiyah, yaitu sebutan kalimat fardu. Ya, karena jelasin sekarang apa yang dimaksudkan qasdul fi'li, apa yang dimaksudkan ta'yin, apa yang dimaksudkan fardiyah. Jadi niat harus ada 3 ini di dalam niat sholat wajib. Apa saja itu? Qasdul fi'li. Jadi kita pahami qasdul fi'li, harus ada tujuan dari sebuah pekerjaan. Apa itu? Ayyaksida fi'las shalah bitadbir wa dzalika biqaulihi usolli. Jadi kalimat tujuan dari sebuah pekerjaan tadi ada kalimat usol soli. Qasdul fi'li yang dimaksud adalah usol soli. Harus ada usolli. Aku mau sholat, usolli. Ini harus ada. Kalau nggak ada usollinya, paham ya? Di dalam niat wajib. Ta'yin itu memperjelas. Usolli, saya mau sholat apa? Ta'yin, ada penjelasan. Oh, saya mau sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya ta'yin, penjelasan dari kalimat fi'li tadi. Karena saya mau melakukan suatu pekerjaannya apa? Pekerjaan sholat, saya mau sholat. Ta'yinnya apa? Penjelasan dari sholat tersebut. Apa itu? Duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya. Bisa dipahami? Gak bingung? Intinya ada 3, harus ada 3 kalimat ini. Sholli, fardho, fardonya sudah dijawab sudah. Wal fardiyah, fardiyah apa ya? Istihdaru kaunuha fardhon, menghadirkan bahwasanya sholatnya itu adalah sholat fardhu. Nah, harus ada kalimat fardho. Gak bisa usolli duhri saja, gak bisa. Usolli subhi saja gak bisa. Usolli subhan gak bisa. Harus ada fardnya. Kalimat fard itu harus ada. 3 kalimat itu saja. Seandainya antum sholat usolli fardhu duhri, Allahu akbar, sah gak sholat itu? Sah. Sudah cukup dengan 3 kalimat seperti itu. Adapun nanti kalimat yang lain-lain itu sudah. Nanti kita jelaskan. Paham ya? Ketika sholat wajib maka cukup dengan 3 ini. Dan ini harus ada. Ini bagian terpenting. Gak bisa usolli subhi rok'ataini. Rok'ataininya itu gak wajib, tapi fardunya malah yang wajib dihilangkan. Nah, di sini resiko malah sholatnya. Paham ya? Nah, ini sholat. Nah, yang semuanya diberi dari mulai niat ke penyimpanan itu. Kemudian yang berikutnya, idza kanatis shalah nafilah muaqqatah. Tadi kita bahas ini masalah sholat fardu. Sholat fardu niatnya, bagian niat dari sholat fardu harus ada 3 bagian, yaitu qasdul fi'li, yaitu usolli, kalimat usolli, fardu, kemudian ditakdim, diperjelas, baik itu sholat zuhur ataupun sholat asar ataupun sholat maghrib, isya dan lain sebagainya. Ini harus 3 bagian ini harus ada di dalam niat. Kemudian ini sekarang bukan sholat fardu lagi yang kita bahas. Sudah selesai, ibaratnya kita paham kita sholat fardu. Sholat sunnah. Sholat sunnah, ada sholat sunnah kemarin kita bahas. Mungkin berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu. Ada sholat datu sabab mutaqaddim, datu sabab mutaakhir. Masih ingat? Ada sholat yang memiliki sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir. Nah, di sini nafilah muaqqatah, yaitu sholat sunnah yang karena ada sebab waktunya. Semisal duha. Sholat duha kan ada waktunya. Gak bisa antum sholat duha habis asar. Sholat duha di pagi hari ada waktunya. Kemudian sholat witir, ya kan? Sholat witir ada waktunya, kapan? Di malam hari. Nah, kemudian ini gimana? Niatnya bagaimana?
Ini kan sudah jelas. Ada mutaakhir, ada mutaqaddim, sebab yang akhir seperti istikharah, ya kan? Mutaqaddim karena sebabnya duluan. Contoh, saya sholat sunnah wudu, kira-kira sholat duluan baru wudu, apa wudu duluan baru sholat? Hah? Wudu dulu baru sholat. Sebabnya mutaqaddim, lebih dulu sebabnya. Kan begitu? Dan kita wudu dulu baru sholat. Sebab kita sholat sunnah wudu, kenapa? Karena kita punya wudu. Dan wudu itu kira-kira di awal atau di akhir? Awalnya. Itu mutaqaddim. Sama kita kayak tahiyatul masjid, kita masuk ke dalam masjid. Ini kan masuk dulu baru sholat sunnah. Ini sunnah memiliki sebab. Sebabnya apa? Mutaqaddim, masuk dulu ke masjid baru sholat. Gak bisa untuk di perkaraannya masjid, di halamannya masjid sholat baru masuk. Paham? Itu penjelasan masalah sebab-sebab kemarin sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. Ini cuma nge-refresh dikit-dikit aja. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan aja. Makin gitu kan. Nah, jadi sebab mutaqaddim ada sebab mutaakhir. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah sholat-sholat yang model seperti itu, sama sholat-sholat yang memiliki waktu tertentu seperti sholat duha, kemudian witir, kemudian sholat id dan lain sebagainya, maka audata sabab, makanya di sini dijelaskan ausu sholat yang memiliki sebab seperti apa? Sholat gerhana, sholat istisqa, dia meminta hujan dan lain sebagainya. Ini wajib qasdul fi'li wa ta'lim. Maka wajib di dalam niatnya tersebut qasdul fi'li. Apa tadi qasdul fi'li? Kalimat usul, harus ada usulli wa ta'yin dan penjelasan dari sholatnya tersebut. Apa itu ta'yinnya? Ya, kalau sholat istisqa, sholat istisqa. Kalau sholat witir, ya kan? Kemudian sholat duha, usolli sunnatat duha. Kalimat sunnah sebenarnya nggak perlu daksa. Sholat duha, kata ini selesai, sah. Cukup di situ saja. Paham ya? Nanti ada pun kalimat-kalimat setelahnya itu hukumnya sunnah. Ini kita bahas masalah niatnya aja dulu. Jadi jangan bingung-bingung. Intinya yang perlu kita pahami dulu, yang pertama kali, kalau sholat wajib berarti ada 3 yang diwajibkan di dalam niat, ucapan niat, yaitu usolli, fardhu, sama kalimat dari sholat tersebut, baik zuhur, asar ataupun maghrib. Kalau sunnah cukup usolli dengan sholatnya itu apa sih? Antum sholat apa? Oh, anak sholat duha, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Itu cukup diucapkan. Nah, adapun idza kanat shalah nafilatan mutlaqah. Ini sholat sunnah juga tapi mutlak. Sholat sunnah mutlak gimana? Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, tidak terikat dengan waktu, itu sholat sunnah mutlak. Kapanpun itu untuk sholat. Paham ya? Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu seperti duha dan lain sebagainya, ini sholat sunnah mutlak gimana? Ya mutlak. Antum musolli, ini sholat sunnah mutlak yang tidak ada ketentuan waktu. Apa fadilahnya orang yang banyak sholat? Ya tinggi itu saja. Makanya kan Thauban itu pernah ditanya oleh seseorang, ditanya sama seseorang, baik Thauban, kira-kira apa yang paling cepat mengangkat derajat seseorang? Kemudian Thauban mikir, oh iya, anak dulu pernah tanya seperti ini. Anak pernah tanya sama Rasulullah, amalan yang paling cepat mengangkat derajat seseorang. Apa wahai Thauban? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sholat. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mendapatkan julukan As-Sajjad. Tiap harinya sholat berapa? 1000 rakaat. Nah ini 1000 rakaat ini sholat sunnah mutlak, tidak ada terikat waktu, tidak karena ada sebab. Paham ya? 1000 rakaat ya tadi. Hah? Bayangin. Dan kerja. Beda. Jangan kita langsung mikir tidak kerja. Orang itu ya, kita ini kalau mengukur 1000 rakaatnya mereka para solihin dengan kita, ya kita tidak kerja, pikirannya kita gitu. Tapi kalau mereka dikasih keberkahan,
Nggak bisa diukur. Contoh, kita ngambil contoh aja. Ada orang lulus, orang soleh, itu dalam satu rakaat 15 juz. Kalau kita mikir, ini kalau kita yang baca berapa jam? Kan begitu. Satu rakaat 15 juz. Sholat 2 rakaat hatam Al-Quran. Ada lagi orang naik ke kuda dengan waktu naik ke kuda sudah mengulang Al-Quran dari juz pertama sampai juz kedua. Tak bisa kita pakai akal, itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh itu dikasih keberkahan waktu sama. Jadi kita kalau bahas masalah keberkahan waktu banyak macamnya. Kita ngambil contoh di Al-Quran lagi. Kita di Al-Quran mungkin sering baca masalah ceritanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur berapa tahun? 309 tahun. Tidurnya 309 tahun. Kerjanya guling loh. 309 tahun. Setelah bangun gimana Ashabul Kahfi? Bagaimana ketika bangun? Ketika bangun adakah ubannya? Gak ada ubannya. Bukan keriput, bayangin 309 tahun. Harusnya secara akal keriput. Kan begitu, keriput sudah uban putih semuanya. Gak usah 309 tahun, 40 tahun, 30 tahun ubanan banyak. Kan begitu. Yang mulai keriput sudah ada orang umur 40 itu. Ini 309 tahun, tapi tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Sama. Tidak ada perubahan di situ. Makanya ketika keluar kaget melihat uang berubah, nominal berubah. Nominal uang itu berubah. Berubah. Nah, biasanya 10.000 dapat 2 liter bensin. Ini sekarang 10.000 masih nambahin lagi ya. Pertamax itu nambahin berapa? 12.500. Kalau Pertalite masih dapat susu jadi kembalian. Kan begitu, bangun kaget. Wah, ini dulu saya beli Pertalite 10.000 dapat 4 liter, sekarang 1 liter cuman. Kan begitu seharusnya. Nah ini 309 tahun kaget ngelihat seperti itu. Padahal yang dirasakan dia gimana? Tidurnya cuma sebentar. Tidurnya cuma sesaat. Tapi Allah keluarkan dari waktu. Nah, akhirnya 309 tahun cuma seakan-akan terasa beberapa saat. Itu contoh orang yang dapat dikeluarkan oleh Allah dari perbudakan. Banyak Isra Mi'rajnya Nabi, banyak yang Nabi alami, tapi cuma beberapa saat saja. Sampai dalam riwayat tempat duduknya Nabi masih hangat. Ayo, bayangin. Kita mau pakai akal, gak mampu. Akalnya kita gak mampu. Yang punya waktu kan Allah. Dan Allah mampu mengeluarkan semua hambanya dari perbudakan waktu. Ada yang dikasih keberkahan waktu sedikit, tapi yang didapati banyak. Ada yang lama, tapi seakan-akan sebentar. Ya seperti Ashabul Kahfi tadi, 309 tahun, tapi seakan-akan sebentar. Nabi Muhammad sedikit yang Nabi luangkan waktunya, tapi yang beliau dapatkan banyak. Sampai Mi'raj ini gitu Pak. Ini namanya keberkahan. Banyak. Bahkan Tamim bin Qais, sahabatnya Nabi, seperti itu juga. Dalam sholatnya satu rakaatnya 30 juz. Kita pakai akal gak mampu, mengikuti mereka gak mampu kalau pakai akal. Ini lain, ini orang mendapatkan keberkahan waktu. Jadi ketika mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita dengar beliau sholat 1000 rakaat, gak kerja. Enggak, jangan diukur dengan kita. Beda, beliau ini dapat keberkahan waktu. Makanya ketika kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin gimana? Berjuangnya luar biasa, ngajarnya luar biasa. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kita gak usah bingung-bingung. Kasih contoh lagi masalah keberkahan waktu. Ini kalau anak cerita masalah keberkahan waktu sampai besok masih banyak ceritanya. Contoh lagi, Hai Abdullah bin Husain bin Tahir. Antum kalau tanya ke santri-santri pasti semuanya pernah baca kitab karangan beliau. Apa karangan beliau? Kitabnya Sulamut Taufik.
Tulang Taufik. Itu kitab masalah fikih. Ini ngarang kan berarti? Gak mungkin tiba-tiba datang kan, nggak mungkin, pasti ngarang beliau kan. Kitab fikih, ngumpulkan kitab fikih. Kemudian syair-syairnya beliau banyak. Syair-syairnya beliau banyak, diantaranya pasti diantara kita ini dari Sabang sampai Merauke pasti tahu syair beliau. Apa? Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim. Itu qasidahnya beliau. Ya Arhamar Rahim, Barja'alal Muslimin. Itu qasidahnya beliau. Itu karangannya beliau. Nih, anak kasih tahu. Beliau sebelum tidur, ini diantaranya beliau kan pernah bilang, Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku ini gak punya amal ya Allah. Ya Abdullah bin Husain bin Zahir, aku gak punya amal wa kasbuna kullu zalal. Pekerjaan kami, apa yang saya lakukan ya Allah semuanya dosa. Iktirafnya Habib Abdullah bin Husain bin Zahir mengaku dirinya seakan-akan gak punya apa-apa. Tapi meskipun beliau mengatakan seperti itu, yang mengatakan gak punya amal, pekerjaannya dosa, maksiat dan lain sebagainya, tahu antum sebelum tidur apa yang beliau lakukan? Al-Quran, baca Al-Quran 10 juz. Zikir la ilaha illallah 25 ribu kan. Kemudian sholawat 25 ribu kan. Istighfar 25 ribu. Kalau kita mau pakai akal, tidak tidur itu waktunya kita, kan begitu. Tapi kalau waktunya beliau ini lain, kelasnya beda. Itu kalau kita mungkin, kalau tadi kan sholat 1000 rakaat gak kerja. Ini kalau baca seperti itu, coba praktekkan nanti ya. 10 juz, 25 ribu sholawat, 25 ribu la ilaha illallah, 25 ribu istighfar. Kira-kira gimana? Seminggu baru selesai. Beda makomnya itu deh. Makanya diperbanyak sujud. Itu adalah amaliyah yang paling cepat mengangkat derajat seseorang. Nah itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu cukup kalimat usolli. Gak antum sebut rokaatnya, ininya sah nggak? Sah. Paham ya? Makanya nanti ada pembahasan masail. Ini kita baca cepat aja. Masail niat, masalah-masalah di dalam niat. La tajibun niyah al-fardiyah, tidak wajib niat fardiyah ala sobi inda romdi. Bagi siapa tidak wajib seseorang niat mengucapkan kalimat fardiyah? Bagi siapa? Bagi sobi, bagi anak kecil. Bagi anak kecil itu tidak wajib. Kenapa? Karena anak kecil masih belum wajib sholat. Makanya niat fardiyah bagi anak kecil tidak wajib. Itu menurut pendapat Imam Ramli. Illa idza ta'ayyanat alaihi sholatul janazah li isqatil fard khilafan li Ibnu Hajar fatajib indahu mutlaqan. Tapi di sini beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya meskipun anak kecil sekalipun, kalau memang sholatnya sholat fardu, maka di situ tetap mengucapkan kalimat fardu. Ini pendapat Ibnu Hajar. Kalau selalu dari dulu, kalau ada pendapatnya Imam Romli sama Ibnu Hajar, maka pendapat Ibnu Hajar lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, la tajib niyatu idhafatis shalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib juga di dalam niat sholat kita menggandengkan kalimat lillahi ta'ala, ya kan? Sholli kontutu arba rakatin ada kita tidak juga lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu tidak wajib sebenarnya. Jangan disangka kemudian ketika orang nggak ucapin seperti itu batal sholatnya. Enggak. Tadi sudah yang wajib itu kita sudah bahas. Jadi kita punya ilmu di sini. Kita enaknya punya ilmu di sini. Kita nggak gampang nyalahin orang. Kita nggak gampang mengkultus orang salah begini begitu. Karena ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Wala niyatut ta'yin ada rakaat. Tidak juga diwajibkan memperjelas jumlah rakaat. Makanya Nabi bilang tadi, gak wajib seseorang bilang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ini jumlah bilangan rakaat tidak wajib untuk disebutkan. Paham ya?
Artinya kalau ada seseorang usolli fardhu zuhri selesai, sah sholatnya. Cuman kalau ingin mendapatkan nilai lebih disebut gitu sunnah. Kenapa? Karena itu ucapan sunnah. Paham ya? Lillahi ta'ala arba'a raka'atin itu semuanya sunnah dan di situ berpahala. Yang jelas beda orang yang nyebutin arba'a raka'atin dengan yang tidak begitu. Cuman kita bisa paham dari sini bahwasanya ucapan tersebut bukan ucapan yang membuat sholat kita gak sah. Paham ya? Arba'a raka'atin wala niat istiqbalul qiblah. Begitu pula gak wajib seseorang mustaqbilal qiblati. Kalimat seperti itu di dalamnya tidak wajib juga. Paham ya? Tapi kalau menyebut berpahala. Paham? Intinya kita yang bahas di sini pengaruh nggak sama sah tidaknya sah atau tidaknya sholat? Nggak pengaruh. Artinya kalau udah nyebutin berarti nilai ta'ala tetap sah. Kemudian kalau nyebutin gimana? Ya nilai plus lebih bagus menyebutkan daripada tidak. Intinya kita pahami hukumnya aja. Di dalam niat aja tuh beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah ucapannya. Kemudian wala niatul ada wal qada. Gak wajib juga seseorang nyebut adaan atau kodoan. Dan begitu kan? Adaan, kodoan. Kalau sholat adat sholat gimana? Sholat yang pas waktunya. Kalau kodok yaitu sholat yang sudah ditinggal atau di luar waktunya. Kodoan, adaan itu tidak wajib kalimatnya. Tapi paham ya? Nah, kenapa kok tidak wajib? Di sini banyak hikmah sebenarnya. Kenapa kok tidak wajib ada sama kodok? Kira-kira antum sholat Allah tahu nggak? Sholatnya antum ini untuk kodok apa ada? Paham? Ini nggak perlu kalimat adaan. Ngasih tahu, seakan-akan ngasih tahu Allah saya ini sholat ada ya Allah. Itu tidak bisa bilang Allah tahu. Kalimat ada sama kodok bahwa saya ini sholatnya kodok, nggak perlu. Allah tidak perlu di situ. Di situ cuma sunnah. Makanya di situ tidak pengaruh di dalam sah atau tidaknya sholat kita. Kita mengucap adakah, kita nggak mengucapin sah. Yang penting sesuai ketentuan kalau sholat fardu cukup diusolli fardhu dhuhr arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan itu semua kalimat sunnah. Di situ adalah nilai plus kalau kita ucapkan, tapi kalau tidak ucapkan tidak berpengaruh. Paham ya? Bal kullu dzalika sunnah. Makanya di sini diperjelas. Akan tetapi itu semua adalah kalimat-kalimat sunnah. Makanya ada untuk tak perlu bilang itu. Karena Allah lebih tahu apa yang ada di hati kita, Allah tahu. Sama kayak doa, antum doa, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah lancarkan saya pengen, ya Allah dapat Fortuner warna putih, ya Pak Giro Spot, ya Allah semisal, PJX, ya Allah. Antum ngomong seperti itu, doa di dalam doanya antum itu antum jangan merasa seakan-akan antum menunjukkan kebutuhannya antum. Allah lebih tahu sama kebutuhannya antum. Allah itu lebih tahu. Jangan seakan-akan antum ngasih tahu ini loh ya Allah kebutuhannya saya seperti ini. Saya ini butuh sepeda motor ya Allah. Nah ini kurang ajar. Ini di dalam doa pun tidak ada. Apa adanya? Minta. Doa itu seakan-akan kita ini perlu, butuh sama Allah. Pembuktian seorang makhluk kalau itu butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memberikan tahu Allah kalau saya ini butuh sama Fortuner Allah. Saya ini butuh sama PJX, saya ini butuh sama rumah, bukan itu. Ya, banyak hikmah di sini. Jadi ilmu itu luas. Bayangin di niat saja panjang. Pembahasannya panjang. Ini belum anak urai, cuma anak baca yang inti saja. Memang yang perlu inti aja nih. Kalau anak urai bisa 2 jam bahasnya. Masalah niat sholat ini wah penting. Intinya kita paham dulu sudah. Sholat fardu niatnya seperti ini. Sholat kalau sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab berarti wajibnya usolli sama takyin aja tadi menyebutkan apa sih sholatnya, tujuan sholatnya itu apa. Kalau sholat sunnah mutlak
ya di situ cukup usolli saja. Adapun kalimat arba'at rakaat mustaqilan lillahi ta'ala adaat itu semuanya sunnah. Tapi kalau kita lakukan berpahala. Makanya gak heran kayak dulu itu. Nah, kembali lagi ke Abdullah bin Husain bin Thahir. Abdullah bin Husain bin Thahir punya saudara namanya Habib Husain. Beliau itu berdua kalau jalan ke masjid Jumatan itu berdua itu saling nyebutin sunnah-sunnah di dalam sholat. Itu beliau sebutin sambil jalan ke masjid. Itu kurang lebih 1000 sunnah di dalam sholat. 1000 di dalam sunnah. Saking luasnya ilmunya beliau tahu titik ini sunnah, titik di sini wajib, ini sunnah, ini wajib. Itu bisa beliau sampai sebutkan 1000 sunnah. Itu ilmu yang luas. Jadi ilmu masalah ilmu ini luas. Makanya jangan, kalau kita pahami semuanya masalah ilmu, insya Allah tidak mudah nyalain orang, mutusin orang kafir, bid'ah, sesat, neraka, kok enak. Tidak mudah seperti itu. Kenapa? Karena ilmunya luas. Karena ilmunya luas, tidak mudah menyesatkan orang, tidak mudah menyalahkan. Ya bikin sampai di situ aja di masalahnya panjang ini soalnya. Sudah selesai, nanti insya Allah di masalah rukun kedua kita sampai ke rukun kedua, nanti insya Allah kita bahas masalah takbiratul ihram, masalah Allah Akbar. Nanti bagaimana itu, apa saja ketentuannya, apa saja yang harus dilakukan, itu ada nanti kita bahas insya Allah di minggu yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan Bapak bingung betul. Kalau masalah langgar sama musola tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Di mana-mana tahiyatul masjid itu masjid gitu. Adapun sholat dilanggar gimana? Sholat sunnah mutlak bisa di situ, atau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, yang sama saja. Sama kayak kemarin pertanyaan siapa yang tanya itu kemarin? Gimana di sini mungkin yang tanya kemarin? Oh, tidak di Robito. Pasangan isi di Robito Alawiyah Samarinda. Ada yang tanya, bagaimana orang ini kalau dia mau sholat tahiyatul masjid dulu, dia tidak dapat qobliyah, artinya sudah mepet waktu. Dia masuk ke masjid ini hampir imam mau berdiri sudah. Kira-kira mana yang didahulukan, qobliyah apa sunat tahiyatul masjid? Pertanyaannya seperti ini. Yang jelas qobliyah. Kenapa? Orang sholat qobliyah itu sudah masuk di situ sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Antum mepet waktunya, ini perasaannya antum ini tidak lama imam berdiri. Ya sudah langsung sholat qobliyah. Antum sholat qobliyah dapat 2, dapat qobliyah, dapat tahiyatul masjid. Kalau dapat tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah dapat dua-duanya, dapat sunat tahiyatul masjid sama qobliyah. Itu mungkin. Kalau langgar ini nggak disunatkan di situ karena di situ bukan masjid. Sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiran marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syai'an wa la mahruma ya rabbi bil mustafa bil maqsidina ya rabbi bil mustafa bil maqsidina wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalalallahu minkum.